Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sulaiman. Saya dari KPID Angkatan 2019, NIM 1930501106. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa soal yang diberikan oleh dosen pengampu saya, soal ujian tengah semester, dan pada kali ini saya akan menjawabnya melalui video. Nah, yang pertama, apakah penting kita memiliki keterampilan berbicara di depan publik? Jadi gini, menurut saya itu memang penting. Apalagi kita seorang komunikasi, anak komunikasi, kita wajib banget mempunyai keterampilan berbicara di depan publik. Kenapa? Mayoritas pemimpin dunia dan orang-orang sukses itu adalah orang yang terampil dalam berbicara. Ya, keterampilan dalam berbicara sangat penting juga bagi kehidupan kita, karena berbicara merupakan proses pertukaran informasi, baik itu pertukaran informasi secara individu, kemudian secara kelompok. Nah, bagaimana jika tidak adanya keterampilan bicara yang baik? Maka hal tersebut akan menghalangi kita, baik itu dalam karir dan lain-lain. Kemudian sebuah pesan dapat berubah menjadi sebuah kesalahpahaman, sebuah frustasi, bahkan sebuah bencana bila terjadi suatu kesalahan dalam penyampaian ataupun kesalahan interpretasi dari orang yang diajak berbicara. Kemudian manfaat dari keterampilan berkomunikasi ini dapat kita rasakan secara langsung, ya. Ketika kita mempunyai keterampilan dalam berbicara di depan publik, maka yang dapat kita rasakan adalah ketika suatu pesan atau informasi atau ajakan yang kita sampaikan kepada publik dapat diterima secara gamblang, dapat diterima secara baik. Soal berikutnya yaitu bagaimana cara supaya persentase atau pidato yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan efektif. Nah, jadi kita ambil contoh dari pidato dulu. Ketika kita mau pidato ke depan publik, sebelumnya kita pasti menerapkan menyusun konsep teks yang akan kita sampaikan di depan publik. Dan kita tidak secara langsung menyampaikan pesan tersebut tanpa kita konsep terlebih dahulu. Nah, jadi dalam pengkonsepan teks pidato tersebut, kita bisa menyusun bahasa dengan semenarik mungkin, sebagus mungkin, supaya pidato yang kita sampaikan kepada publik itu bisa diterima, dan juga publik juga mendengar pidato dari kita enak karena bahasanya tersusun, kemudian konsep bicaranya juga tersusun. Nah, jika persentase, misalnya kita ambil contoh, jika persentase makalah misalnya. Nah, bagaimana persentase kita bisa berjalan efektif? Kita bisa menggunakan media yang ada di lingkungan kita. Contoh, seumpamanya kita mempunyai proyektor. Nah, proyektor ini adalah motoritas untuk melakukan presentasi dengan efektif. Karena apa? Karena proyektor bisa menampilkan gambar yang akan kita presentasikan.
Kemudian dalam persentase atau pidato kita juga tidak harus melulu terlalu formal atau tegang ya. Jadi kita bisa di situ menggunakan jokes atau guyonan-guyonan sedikit untuk mencairkan suasana agar tidak tegang, agar tidak suntuk orang mendengar apa yang kita sampaikan. Di situ kita selingi dengan jokes-jokes atau candaan-candaan atau yang lain atau cerita-cerita yang lain. Nah, itu juga dapat membantu keefektivitasan dalam persentase dan pidato. Jadi begitu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang berat untuk orang yang hebat.